Halo teman-teman, saya Faisal Salatif, wedding photographer, commercial videographer, dan juga pilot drone. Nah teman-teman, jadi gue tuh kalau foto event atau foto wedding tuh seringnya kan pakai lensa fix ya. Jadi seperti ini nih, lensa andalan gue yaitu 35mm f1.4 gitu, si Fujifilm. Terus lebarnya itu gue pakai lensa 16mm f1.4 Fujifilm juga. Jadi ini kedua lensa ini tuh andalan gue banget tuh, bentuknya juga kecil banget ya. Terus jadi bisa gue masukin di tas ini nih, tas lempang gini kecil, bisa masuk nih ya. Jadi body sama lensa nih masukin. Terus juga satu lagi nih, lensa lebarnya masukin. Tuh. Muat banget tuh. Jadi kerja tuh cuman bawa begini doang tuh. Simple banget ya. Tuh, asik banget kan, kecil-kecil gitu. Tapi ada kekurangannya, ketika kita pakai lensa fix itu kita harus sering maju mundur karena kan dia nggak bisa di zoom itu lensanya, jadi focal lengthnya tuh udah fix tetap aja. Tapi sebenarnya gue juga punya lensa kit yang bisa zoom, yaitu si 1545 nya si Fujifilm ini nih ya. Itu dia juga bisa ngezoom gitu ya, jadi tinggal gue nggak perlu capek-capek maju mundur, itu bisa tinggal mainin zoomnya aja. Tapi dia tuh f-nya cuma segini guys, cuma 3,5, terus udah gitu di focal length terjauhnya itu dia naik jadi 56. Itu buat gue yang biasa di low light tuh kurang banget, jadi gue harus naikin ISO atau pakai flash. Sementara gue seneng banget tuh foto yang available light aja gitu, jadi bener-bener ngandelin cahaya yang tersedia di ruangan tersebut karena lebih asik aja gitu. Tapi akhirnya ada satu brand dari Jepang yang ngeluarin pilihan lensa untuk Fujifilm. Setelah sebelumnya tuh dia ngeluarin buat Sony, akhirnya si Tamron ini ngeluarin untuk Fujifilm. Yang pertama dikeluarin itu yang focal lengthnya 18 sampai 300. Cuman gue masih belum tergoda banget karena dia f-nya tuh masih f3,5 sampai 6,7. Nah, yang terbaru keluar ini nih menarik banget buat gue nih guys, karena udah sesuai kebutuhan gue buat foto low light atau video low light dan juga bentuknya tetap kecil. Itu lensa berapa sih? Nah ini dia guys, lensanya Tamron 1770 f2.8. Jadi tuh enak banget ya, walaupun nggak f1.4, cuman f2.8, tapi itu udah ngebantu banget buat gue foto low light gitu ya. Selain itu dia juga ada VC-nya, yaitu vibrate controlnya gitu ya. Oke deh, sekarang kita coba unboxing dulu lensanya ya. Oke, jadi depannya tuh seperti ini. Dia garansinya tuh 1 tahun, tapi bisa juga di-upgrade menjadi 3 tahun, tinggal didaftarin melalui email. Sampingnya seperti ini, for Fujifilm APS-C. Sampingnya juga seperti ini, baliknya tuh seperti ini, ada spesifikasinya ya. Oke, bawahnya seperti ini, kita buka nih guys. Oke, yang pertama itu ada manualnya, keterangannya, kertas-kertas seperti ini. Oke, dan ini juga ada tuh seperti ini. Lalu ini ada bondnya. Untuk harganya dia itu sekitar 10 jutaan, jadi mungkin sekitar 11 atau 10,5. Kayaknya juga sekarang lagi banyak di diskon tuh guys, supaya teman-teman lebih tertarik lagi untuk sikat ini lensa. Ini kartu garansinya. Nah kita lihat ya seperti apa. Wah, ternyata digondol kucing guys. Enggak, jadi lensanya itu yang dari tadi kalian lihat itu sudah lensa si Tamron 1770. Jadi gue syuting pakai si Tamron 1770 nih guys. Untuk autofokusnya teman-teman bisa lihat sendiri secepat apa. Tuh, gokil banget kan. Jadi ganti-ganti dari muka gue ke boxnya tuh cepet banget. Jadi autofokusnya tuh ngebut banget. Oke deh, sekarang biar teman-teman bisa lihat wujud lensanya kayak apa, kita coba. Nah, wujud lensanya tuh kayak gini nih guys. Nih, lah bukan. Ini jadi adalah Tamron yang lama nih guys. Jadi gue masih ada lensa simpenan. Lensa buat DSLR ini mountnya mount Canon gitu ya. Jadi gue masih punya lensa ini. Jadi gue pakai lensa Tamron itu emang udah lama. Tapi untuk yang DSLR. Jadi ini Tamron 2875 f2.8. Ini jadi lensa full frame yang DSLR ya. Jadi ini bentuknya masih begini. Ini aja bentuknya tuh lumayan kecil ya. Sekarang kita coba bandingin sama Tamron yang terbaru nih, dia segede apa sih? Oke deh, sekarang kita coba ganti lensanya dulu ya guys. Nah sekarang udah gue ganti nih guys, gue lagi pakai si Fujifilm 16mm f1.4. Nih lensanya yang tadi gue pasang di kamera nih ya. Jadi ada Tamron 1770 gitu ya. Jadi ini si Fujifilm juga lagi gue set di f2.8 juga sama.
Jadi terlihat lebih lebar juga ya, karena si Fujifilm itu kan dia 16 mm atau equivalent kayak 24 mm. Sementara si Tamron 1770 tadi gue pasang di 17 mm. Dia itu equivalent kayak 26 mm. Oke, sekarang kita coba lihat ya. Jadi ini depannya seperti ini, capsnya. Lalu ketika kita buka, tuh dia optiknya seperti ini guys. Terus dia juga ada hoodnya dari plastik gitu ya. Ini kita buka hoodnya. Terus depannya tuh seperti ini. Dia jadi yang bawah itu buat fokusnya nih guys. Jadi biasanya kan fokus itu ada di depan, tapi ini dia buat ngatur fokusnya tuh di belakang. Dan buat atur vokalingnya tuh di sini. Itu dia dari 17, 24, 35, 50 sampai 70. Jadi naiknya segitu tuh. Oke, dia untuk secara feel-nya tuh asik ya, smooth. Untuk ngezoomnya. Terus di belakangnya nih guys, yang kerennya dari lensa Tamron itu dia walaupun harganya cukup terjangkau, nggak terlalu mahal, itu sekitar 10 jutaan kan tadi ya. Itu dia sudah ada ininya nih guys, ada pelindungnya, jadi udah weather seal. Jadi teman-teman kalau lagi hujan nggak perlu takut kemasukan air karena sudah ada rubbernya di sini. Gitu. Terus dia juga untuk update firmware-nya dia nggak perlu pakai USB, jadi teman-teman tinggal update firmware-nya dari websitenya si Tamron, terus masukin aja ke SD card kalian udah bisa update firmware-nya. Jadi udah disupport banget nih sama si Fujifilm nih, si Tamron ini nih. Oke, sekarang kita coba bandingin ya guys. Jadi Tamron yang terbaru nih 1770 sama yang lama itu dia bentuknya bedanya seperti apa sih ya. Jadi yang lama tuh seperti ini, dia agak gendut gitu, sementara yang baru itu dia terlihat lebih ramping tapi memang lebih panjang gitu guys ya. Terus kita coba bandingin kalau ini di 17, kalau kita bikin di 70 segini. Sementara kalau si Tamron 2875 itu dia segini nih guys. Tuh. Walaupun ini memang agak kurang apple to apple ya, karena ini lensa full frame, sementara ini lensa APS-C. Karena saya udah nggak punya lagi lensa Tamron yang lama yang 1750. Oke, kalau secara fisik ya masih sedikit lebih besar yang baru, tetapi secara berat agak mirip-mirip gitu guys ya. Kalau spesifikasinya si Tamron yang baru ini dia cuman 500 gram, jadi enteng banget, nggak terasa berat gitu ya. Oke, sekarang kita udah bandingin sama yang baru sama yang lama. Nanti untuk hasil-hasilnya kita coba di review selanjutnya yang lebih detail ya. Sekarang kita hanya simple dulu. Kita coba nih ya. Kalau tadi kan saya bisa masukin lensa fix untuk yang lebar 16 mili, terus yang 35 mili itu bisa masuk ke dalam tas ini. Sekarang kita coba bisa nggak sih kita masukin body lensa dipakein ke dalam tas ini. Kita coba ya. Ini kita cabut si lensa fixnya, masukin. Oke, pakein hoodnya nih. Nah, ini bisa pastinya kita masukin nih guys. Tuh, masih muat gitu ya. Dan ini masih muat satu lensa lagi. Jadi kalau teman-teman mau bawa lensa fixnya juga, ya bisa banget. Ini saya bawa 35 mm f1.4. Jadi ini sudah ada masuk di dalam ya. Tuh, si bodinya. Saya masukin deh satu lagi. Tuh, masih muat tuh guys. Jadi di dalam sini ada satu body dengan lensa dan juga lensa tambahan gitu ya, seperti ini. Tuh, masih muat. Jadi zaman sekarang tuh enak banget ya, karena body sekarang kameranya tuh kecil, lensanya juga semakin ramping. Jadi bisa deh satu tas ini bawa satu body dan dua lensa gitu. Jadi nyaman sekali buat dipakai kerja, kita jadi nggak keberatan gitu. Jadi gerakannya lebih gesit lagi. Oke, buat teman-teman yang penasaran sama hasil dari lensa Tamron 1770 mm f2.8 ini, apakah autofokusnya cepat, apakah dia tahan ketika dihajar backlight, atau yang lain sebagainya, atau bokehnya kayak apa, tuh kan teman-teman pasti penasaran kan, f2.8 tuh bokehnya kayak apa sih gitu. Terus tungguin ya di channel YouTube Faisal Salatif, nanti saya bakal review lebih lanjut, karena sekarang saya baru pakai buat foto anak sama buat foto event sempat sekali, karena saya belum dapat weddingan nih untuk 2023 ini. Nanti di akhir bulan ini saya akan coba tes di Bali gitu guys.
Oke, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Ciao teman-teman.